Lanjut ke nomor selanjutnya, 28. Semangat ya teman-teman, kita masuk akuntansi nih, masuk kelas 12. Mana manfaat sistem informasi akuntansi bagi karyawan perusahaan? Nah, teman-teman, sistem informasi akuntansi itu banyak yang pakai, ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau internal itu bisa bagi karyawan perusahaan, bisa buat akuntan perusahaan, bisa buat manajemen gitu ya. Kalau yang eksternal, informasi akuntansi bisa bagi mungkin pencari kerja atau investor, auditor, akuntan publik, pemerintah gitu untuk menentukan pajak dan sebagainya. Itu manfaat sistem informasi akuntansi untuk pihak internal dan eksternal, teman-teman. Bisa di logika kok. Oke, kita cek ya mana yang manfaat bagi karyawan. Nomor satu, untuk mengetahui berbagai kebijakan perusahaan. Ini benar. Nomor dua, mengetahui jumlah tenaga kerja yang diserap perusahaan. Ini benar. Yang C, menyusun statistik pendapatan nasional. Nah, ini salah. Ini yang melakukan pemerintah ya, teman. 4, mengetahui pajak yang harus dibebankan pada perusahaan. Ini juga pemerintah atau akuntan publik atau auditor. Yang 5, mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Nah, ini juga bisa. Jadi jawabannya 1, 2, 5, teman-teman. Ya, next. Oke, kita diminta untuk menentukan mana posting yang benar ya. Ini kita diberi jurnal umum, kita harus posting ke buku besar. Ya, kita cek satu-satu. Yang A, perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor 550.000 di debit tanggal 5 Juli. Ini benar, ini benar, ini benar, ini yang salah. Saldonya seharusnya di debit. Oke, yang B, kas kita cocokkan dulu. Kas tanggal 5, oke benar. Secara kredit 3,5 benar. Oke, ini benar. Tanggal 10 ada di kredit 700.000, saldo kredit 4.200.000. Nah, ini benar teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Kalau mau memastikan yang opsi lainnya silakan. Tapi kalau kita udah nemu bahwa yang B yang benar ya sudah. Yang lain nggak usah juga enggak apa-apa. Lanjut nomor 30. Ini kita diberi data persamaan data akuntansi yang ditanyakan. Berdasarkan persamaan akuntansi tersebut, laba atau rugi yang diperoleh travel. Ingat, laba rugi rumusnya adalah total pendapatan dikurangi total beban, ya kan? Nah, caranya gimana nyarinya? Ya kita cari aja yang keterangannya berupa pendapatan atau beban. Yang pendapatan kita tandai umum wis ya. Ini pendapatan. Ini pendapatan. Ini pendapatan. Yang beban ini berarti kita tambahkan untuk pendapatan 2.000 tambah 5.000 tambah 6.000 ya. 13.000. 13.000 pendapatan. Bebannya 4.000 ditambah 2.000. 6.000. Berarti laba ruginya 7.000. Laba atau rugi nih teman-teman? Ini laba karena positif. Kalau minus baru rugi. Itu teman-teman. Lanjut ya. Kita diberi data modal awal, preview pendapatan modal akhir. Berdasarkan data di atas, jumlah beban ada berapa? Penghitungannya teman-teman, modal akhir sama dengan modal awal tambah laba rugi atau tambah pendapatan minus beban dikurangi preview. Modal akhir di sini 190 juta. Modal awal 155. Pendapatan 60. Beban kita belum tahu, preview 5 juta. Tidak, dijadikan satu ruas saja sudah. Min B sama dengan 90. Oke. 155 kurangi 60 kali ini. B sama dengan kurangi 155. Oke, berarti bebannya 20 juta. Ini cara matematis ya teman-teman. Kalau mau pakai cara logika silakan aja, pokoknya hasilnya ketemu. Next, nomor 32 kita diberi neraca saldo perusahaan jasa dan diberi
data penyesuaiannya. Oke, yang pertama, jurnal penyesuaiannya. Iklan dibayar pada tanggal 3 November untuk 1 tahun. Yang diketahui, akun iklan dibayar di muka 2.400.000. Oke, teman-teman, aku punya tips untuk akun-akun dibayar di muka ini ya. Karena kan ya pasti kita bingung toh cara pencatatannya gimana. Ada cara cepatnya gini teman-teman. Nah, sorry. HBHH BHBB. Singkatannya ini. Harta beban harta hilang. Beban harta beban belum. Harta beban harta hilang. Beban harta beban belum. Nah, ini apa ini? Ini eh, cara mengingatnya teman-teman. Kalau kita lihat yang kiri dulu ya, yang harta beban harta hilang. Kalau di neraca saldo diketahui akun harta, di jurnal penyesuaiannya, debitnya itu beban, kreditnya itu harta, nominalnya itu yang hilang. Sebaliknya kalau kalau diketahui di neraca saldo itu akun beban, berarti jurnal penyesuaiannya di debit harta, di kredit beban, dan nominalnya yang belum. Kalau di soal ini, yang diketahui kan iklan dibayar di muka, 2.400.000. Ini kan akun harta tuh teman-teman. Berarti kita pakai cara yang kiri. Diketahui harta, jurnal penyesuaiannya berarti nanti beban pada harta. Beban iklan di debit, hartanya di kredit. Harganya kan iklan dibayar di muka, kredit. Gitu. Nah, nominalnya berapa? Nominal yang hilang. Yang hilang berarti yang sudah lewat teman-teman. Ini tanggal 3, ini tanggal 31. Berarti sudah lewat berapa bulan? November, Desember, 2 bulan. Yang sudah lewat 2 bulan berarti 2/12 dikalikan 2.400.000. 2 ini yang sudah lewat, 12 ini masa berlakunya, ini kan satu tahun. 2.400.000 itu nominal awalnya. Gitu. Jadi 2/12 dikalikan 2.400.000 berapa? 400.000. Tuh. Kalau yang nomor 2, gaji karyawan belum dibayar 1.500.000. Nah, kalau gaji belum dibayar ini akunnya udah pasti teman-teman. Bukan gaji di debit, utang gaji di kredit. Nominalnya sama, 1.500.000. Oke, mana yang benar? Yang A. Nih, silakan teman-teman boleh pakai cara ini. HBHH, BHBB. Gitu. Lanjut. Ketiga, perbandingan pendapatan jasa dari kedua perusahaan. Oke, ngitung lagi teman-teman. Modal akhir, kita dikasih tahu modal akhir, beban prive modal awal, sama utang. Nah, mana yang kita pakai? Modal akhir kita pakai, beban-beban kita pakai, prive kita pakai, modal awal kita pakai. Utang apakah kita pakai? Enggak. Utang enggak ngaruh ke anu teman-teman, ke pendapatan. Jadi, kita hitung dulu yang servis guna. Yang guna gitu ya. Gini deh. Modal awal, sorry, modal akhir sama dengan tadi berapa? Oh, pendapatan jasa, sorry teman-teman. Nah, pendapatan jasa itu kita harus tahu beban dan pendapatan. Oh, pendapatan kita nggak tahu. Oke, baik cara ini. Modal awal tambah pendapatan minus beban minus prive. Oke, di apa? Di perusahaan yang pertama, perusahaan guna, modal akhirnya itu 10 juta, kita harus 10.000 ya. Modal awalnya itu
7.200.000, pendapatannya kita nggak tahu, beban totalnya itu 1.500.000 tambah 200 tambah 300 tambah 250. 2.250. Privenya 14. Nah, ini silakan dihitung. Nanti ketemu pendapatannya 5.450. Itu untuk perusahaan pertama, perusahaan guna. Selanjutnya, yang satunya perusahaan Wijaya. Perusahaan Wijaya, rumusnya sama. Modal akhirnya itu 11 juta. Modal awalnya 8 juta. Pendapatannya belum tahu. Beban totalnya 1.650 tambah 250 tambah 330 tambah 300. 2530 dikurangi privenya 440. Silakan dihitung. Nanti ketemu pendapatannya adalah 5.970. Nah, ini di sini opsi-opsinya ada diminta selisih ya, kita hitung dah selisihnya. Yang lebih banyak adalah punyanya Wijaya. Punyanya Wijaya 5.970, si Guna 5.450, selisihnya itu 5.250. Berarti jawabannya yang D, teman-teman. Pendapatan jasa servis Guna lebih kecil daripada Wijaya dengan selisih 520.000. Begitu. Lanjut 34, jurnal khusus. Nah, ini masuk perusahaan dagang ya, teman-teman. Jurnal khusus itu ada kategorinya, ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. JP ini jurnal pembelian, JJ ini penjualan, jurnal jual gitu ya. JKM itu jurnal kas masuk atau penerimaan kas. Yang JKK ini jurnal kas keluar atau pengeluaran kas. Yang JW ini jurnal umum, ya, transaksi-transaksi lain intinya gitu. Mana yang sesuai dengan jurnal khusus? Yang nomor 1 digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Nah, ini masuk di jurnal pembelian kredit, berarti jurnal pembelian. Yang nomor 2, jurnal ini mempunyai fungsi mencatat historis, analisis, instruktif, dan informatif. Ini jurnal umum. Nah, termasuk. Nomor 3, jurnal ini dipakai untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pembayaran beban-beban. Nah, ini masuk di jurnal pengeluaran kas. Jurnal kas keluar gitu. Nomor 4, jurnal digunakan untuk memutakhirkan saldo-saldo akun dan mencatat transaksi yang terjadi di akhir periode yang belum disesuaikan. Ini jurnal penyesuaian. Kita masuk. 5, jurnal ini digunakan digunakan pada perusahaan di mana transaksi sejenis sering terjadi. Ya, ini juga jurnal khusus, baik itu jurnal pembelian atau penjualan. Gitu. Jadi jawabannya yang 1, 3, 5. Oke, nomor terakhir teman-teman, kita diberi data neraca saldo PD restu ibu dan kita diminta untuk mencari penjualan bersih. Oke, rumusnya teman-teman. Penjualan bersih itu penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan diskon. Di sini penjualannya berapa? Penjualannya 37 juta. 37 juta. Retur penjualan 1.600.000. Potongan penjualan 500.000. Oke, berapa? 37 juta dikurangi 1.600.000. 34.900.000. Ini penjualan bersih PD Restu. Oke, itu teman-teman soal review USP paket 3. Selamat mempersiapkan diri, dijaga kewarasannya ya. Selamat mempersiapkan diri dan good luck.